kita membahas tentang a home. Ya. There is no place like home. Setuju kata itu? A home itu bukan a house. A house itu gedungnya, bangunannya. A house itu bisa dibangun dengan uang, tapi a home tidak bisa. Setuju ya ngomong itu? Nah, kalau kita pernah mendengar kata ini, love story, saudara mikir apa? Ayo, begitu mendengar kata love story, saudara mikir apa? Cepat. Romantis, betul. Apalagi? Kisah cinta. Apalagi? Intim. Happy ending. Ini yang saya tunggu. Ternyata ada 2 love story di dunia yang melegenda, dan orang sangat-sangat suka mendengar love story 2 hal. 1 gaya Eropa, 2 model Asia. Apa itu love story yang model Eropa? Romeo and Juliet. Yang model Asia, sampai in time. Betul sekali. Tapi saya mau buktikan kepada saudara, itu bukan love story, itu very sad story. Betul? Karena endingnya apa? Mati. Nah, itu yang saya bertanya-tanya dari dulu. Bagaimana dunia mengagung-agungkan love story yang jelas-jelas sad story? Aneh bukan? Nah, maka itu tidak waktu Pastor Henry jawab happy ending. Ini yang kita cari. Saudara, satu-satunya love story yang pernah tercatat sebagai sejarah yang happy ending, catat ya, cuma ada di Lukas 15. Itu gak ada yang ngamen. Itu the greatest love story ever told. Kisah kasih yang sangat indah karena happy ending. Masih ingat? Betul masih ingat? Lukas 15 ada 3 kisah. 1 domba yang hilang, 2 anak yang hilang, 2 uang yang hilang, 3 anak yang hilang. Semuanya happy ending karena hilang ditemukan. Nah, dunia memerlukan kisah kasih yang seperti ini. Amin. Dan hanya kita yang bisa membuatnya, sebab tulisan itu ada di kitab suci kita. Itulah kisah kasih yang sesungguhnya, yang kita harus tahu betapa luar biasanya love story itu. Oke, saya akan mulai dengan kisah-kisah ini. Baca dulu Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44. Supaya semua kita tahu kisah kasih yang sesungguhnya dalam hidup. Ada Matius 13 ayat 44. Sebentar lagi istri saya datang. Dia lagi ada gangguan di syaraf ketiga, kalau salah di businya itu. Dunia kedokteran memang belum ada yang bisa menyembuhkan kecuali operasi. Tapi operasi itu sangat berbahaya. Karena itu antara syaraf ketiga dan syaraf kelima atau ketujuh itu nempel di busi. Dulu kami berapa tahun yang lalu dia pernah sakit, itu pikir giginya sampai dicabut 2 gigi, ternyata salah. Kalau saudara pernah tahu dalam dunia kedokteran, salah satu anak kami dokter ST yang menemukan itu sakit, namanya trigeminal neuralgia. Jadi itu saraf ketiga yang sering nempel, dan itu tidak ada penyebabnya dan tidak bisa ketahuan kenapa. Bisa terjadi pada waktu saya baca buku-buku tentang kisah itu, ada orang Padang sampai bunuh diri. Kalau sudah nempel saraf itu, sakitnya itu sudah nggak ketemu. Jadi ini kami hanya butuhkan mukjizat. Jadi dia sepanjang hari ini nggak bisa kurang baik untuk bangun, tapi hari ini harus kesini sebentar karena kami habis ini harus pergi ke Surabaya bersama Teddy. Oke, sudah dapat? Mana di layar nggak ada? Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu. Ketika agama-agama bicara tentang surga, pasti menunjuknya somewhere in nowhere. Ngerti kata itu? Nggak tolong, pokoknya di sana, di sono. Tapi Tuhan Yesus berkata jelas, hal kerajaan surga itu bukan suatu tempat, bukan letak geografis di belakang langit biru, tidak. Tapi perhatikan firman ini. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah orang itu menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Tahun 70-an saya mendapat revelation, pewahyuan dari firman ini. Saya kaget.
Nah, sejak tahun 70 itu sampai hari ini, hobi saya untuk supaya surga itu nyata di bumi, saya selalu keliling kemana saja cari harta terpendam itu. Jangan bilang Indiana Jones. Jangan bilang begitu. Mari kita lihat. Kita mulai dengan ladang itu sendiri. Ini cara Roh Kudus mewahyukan saya firman ini. Ladang. Kalau bicara ladang, kita langsung mikir apa? Tanah, sebidang tanah. Betul? Ternyata begini Roh Kudus mengatakan, tubuh manusia dibuat dari apa? Awas bilang dari ubi. Ayo, dari apa ini dibuat? Dari tanah. Ternyata yang dimaksud ladang oleh Tuhan Yesus, hal kerajaan surga itu adalah manusia. Siapa yang menemukan ladang itu? Tuhan Yesus. Baca baik-baik. Kalau begitu berapa harga ladang itu? Ayo baca baik-baik. Nggak ada angka di situ. Tapi kita bisa tahu berapa harga ladang itu. Ayo cepetan. Kan sebentar lagi kita Muslim kan buka puasa. Dan ya, yang puasa sabar dulu. Kita akan makan rame-rame nanti ini. Ayo, berapa harga ladang itu? Seluruh miliknya. Jadi nggak ada nilainya. Sampai suatu hari saya menemukan sebuah kisah menarik. Saya baca ini tentang India. Ada orang yang sangat tergila-gila dengan yang namanya batu. Ya, bukan akik, lain. Oh, saya pikirnya ke akik terus ini ya, lain. Saya nggak ngomong akik. Nah, pokoknya kalau orang ini dengar ada batu yang bukan aneh, yang antik, dia akan pergi. Akhirnya dia dengar di India ada. Itu sampai dia memang terpukau. Wow, ini batu ini luar biasa. Dia tanya pada penjual, berapa harganya? Ini jawabannya, kamu punya berapa? Kira-kira kalau saudara yang hobi batu dan punya duit banyak, dikatakan kalimat itu tersinggung atau terima? Kamu punya berapa? Nah, orang kaya ini merasa tersaingi. Kamu minta berapa? Saling gak mau kalah. Dan tetap tidak mau jawab harga, angka. Cuma kamu punya berapa? Ya, saya punya banyak. Saya punya pabrik, saya punya ini. Oh, jual semua. Pabrikmu, industrimu, semuanya loh. Lalu istriku, anak-anakku taruh di mana? Oh, kamu punya istri, punya anak-anak, jual mereka juga. Ini harganya. Kamu jangan menghina. Anak-anak kami sudah punya calon, mau menikah. Oh, calon mantumu jual semuanya juga. Bagaimana mertua mereka nanti? Oh, punya mertua juga, jual semuanya. Saudara, kira-kira orang ini sanggup gak membayar semua? Tidak. Dia pulang dengan kecewa. Karena masalahnya bukan berapa nilainya, masalahnya berapa yang dia punya. Itu yang gak bisa diserahkan. Maaf, saya cuma cerita. Sejak saya tahu ayat ini, maka saya kalau keliling kemana saja, saya ketemu ladang-ladang. Itulah hidup manusia. Ternyata setiap manusia lahir ke dunia ini, pemiliknya, tahu maksud saya? Pemiliknya sudah menyimpankan harta terpendam di ladang itu. Sejak hari itu saya ketemu orang model apa saja yang saya lihat. Nah begini, orang kalau mau beli tanah, ayo yang suka jual beli tanah, ada 3 hal yang harus dimulai. Bertanya dulu, cepat, apanya? Apa? Surat-surat. Bukan, lokasi. Itu nomor 1. Setelah tahu lokasi, ukurannya atau bentuknya. Gak akan ada orang beli tanah bentuknya gak kotak, bengkok-bengkok begitu. Itu mau jadi apa nanti? Setelah itu baru tanya suratnya dan harga. Saudara, setelah saya tahu firman ini, setiap kali saya ketemu sebidang tanah, saya gak perlu tanya ukurannya, letaknya, suratnya, gak urusan. Karena sejelek apapun ukuran tanah, sejelek apapun bentuk tanah itu, yang penting bukan tanahnya,
Menurut firman ini apa yang penting? Harta yang terpendam di dalam tanah itu. Satu kali saya baca buku judulnya Warisan Abadi. Saya kaget. Salah satu tulisannya berkata begini: kalau Anda ingin melihat kekayaan, kalau Anda ingin melihat kejeniusan, kalau Anda ingin melihat sesuatu yang wah, jangan ke istana-istana yang terkenal di dunia, jangan ke perguruan tinggi yang terkenal di dunia, jangan kemana-mana, pergilah ke kuburan. Aneh bukan untuk baca itu? Ngapain ke kuburan? Dengar. Dan begitu saya baca itu, saya ingat ayatnya. Karena di kuburan itu ikut terkubur kehebatan manusia yang punya di dalam. Setuju tidak? Di dalam kuburan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Di dalam kuburan itulah harta yang tak ternilai. Di dalam kuburan itulah kejeniusan manusia ikut terkubur. Itu memotivasi saya untuk keliling kemana saja saya cari sebidang tanah. Saya nggak perlu tahu suratnya, akte lahir maksudnya saya nggak perlu urusan. Saya nggak perlu tahu bentuknya, enggak. Maaf saya ceritain. Salah satu adalah Hendra ini. Saudara kagum dengan film tadi? Ya. Luar biasa. Waktu saya menemukan dia 13 Desember 2004, keadaan hancur. Christian kenal Hendra sejak kapan? 2 tahun. Baru 2 tahun lalu. Nah saya nggak kenal dari. Oh Ando kenal dari tahun berapa Ando? 2002. Bagaimana dia dulu menurut kamu? Satu kalimat aja yang paling tepat untuk mengatakan Hendra itu bagaimana menurut kamu? Apa? Celengean. Apalagi yang lebih jelek kamu temukan? Apa Dok? Busuk sih. Busuk. Ini deh. Busuk. Kalau tadi di sesi pertama saya bilang saya pernah menolong seorang yang betul-betul terbuang dari keluarganya, sampai ada omnya berkata begini, pokoknya gini loh Pak Pendeta, kalau dia itu tulang, begitu rusaknya tulang itu sampai anjing pun nggak mau. Saya pengen itu orang model. Satu kali saya ketemu satu anak yang betul-betul sudah bengkoknya kayak apa, atau rusaknya kayak apa, baunya kayak apa nggak tahu. Tantenya yang berkata, Pak Daniel, hati-hati loh dengan kemenakan saya itu. Saya tuh nggak bisa menggambarkan bagaimana jahatnya dia. Tapi begini, kalau dia itu kertas, dibakar nggak terbakar, direndam nggak basah. Wih keren juga. Kertas model. Sekarang jadi Nabi ini jadi orang yang sukses sekali. Nah kalau Anda bilang Hendra ini busuk, nah saya nggak lihat kebusukannya, saya nggak lihat apa. Saya tahu di dalam dirinya ada harta terpendam. Pokoknya ingat mulai hari ini, setiap manusia dilahirkan ke dunia, mau hasil perkosaan sekalipun, maaf saya berkata jelek, tetap ada harta terpendam di dalamnya. Kita harus beli tanah itu dengan seluruh yang kita punya. Amin. Tanggal 14 Juni yang lalu, barusan ini belum seminggu, lulus salah seorang anak. Kalian kenal ya? Okta Moni Haripun. Namanya itu susah Pak. Mani Haripun, Moni Har. Siapa ingat famnya betul? Okta bukan Okta kamu, Okta di Bandung itu. Oke. Nah lulus S1. Saudara, lalu ada yang tanya, Pak Daniel, itu lulus S1 yang keberapa? Aduh, kalau ngitung tepat saya nggak tahu. Tapi kira-kira ini anak yang ke-390 sekian saya luluskan S1. Saudara dengar, saya nggak akan berhenti demi surga nyata di bumi. Keliling kemanapun juga saya akan cari ladang-ladang itu. Untuk saya gali, saya temukan harta terpendam. Pierre, kamu angkat tangan. Saya baru ketemu Pierre ini 3 kali atau 2 kali Pierre, Papa lupa. 2 kali. Ini mahasiswa biologi dari ITB. Saya kuliahkan dia. Datang bersama opa. Waktu saya diberitahu omnya telepon, ada kemarin saya begini, oke, kalau dia mau kuliah. Indonesia ini negara yang mineralnya sangat hebat dalam tanah, perlu geologis yang luar biasa. Begitu saya sekolahkan, siapa yang ingat dari Nabire yang
geologi siapa yang di Jogja? Ada nggak kalian? Lupa. Saya nggak hitung sudah berapa geologis yang saya luluskan. Ini salah satu yang akan lulus. Di ruangan ini, saya sudah meluluskan 48 master S2, 48 orang. Kalau sudah pikir, saya ini pengusaha, Pak, biaya berapa? Saya sudah meluluskan 6 doktor dan 2 ada di ruangan ini. Maksi dan Hari angkat tangan. Ayo, Hari sini ya. Maksi berdiri. Maksi ini yatim piatu, dia itu anak tunggal. Saya kenal dia dari tahun 96. S1-nya di Samaratulangi, S2-nya di Perguruan Tinggi Perpignan di Perancis. Doktornya di IPB. Disertasinya tentang kalau dunia dengan PBB, global warming, itu sibuk dengan CO2 di udara, bukan. Tapi anak kami ini justru balik. Dia meneliti CO2 yang di laut. Itu nggak kalah berbahayanya dengan yang di udara. Hari mana Hari Nurubais? Oh ya udah nanti aja. Dia doktor lulusan UI. Dia administrasi publik. Luar biasa. Nah, jadi selama saya hidup, saya akan tetap berjuang demi kerajaan surga nyata di bumi. Ladang-ladang itu ada di mana? Kalian 3 berdiri. Ini dari Papua. Mereka ikut kami sejak masih TK. Kecuali Apen, Kijo juga dari pedalaman. Sugapa juga. Oh, Bugapa. Nah, Apen kamu beri lagi. Ini waktu masuk. Oh, Hari angkat tangan dulu. Itu tuh yang dokter dari UI. Angkat tangan lagi. Ibu melihat. Oke, bersama anaknya. Oke. Waktu Apen masuk ke kamu tuh generasi berapa, Sugapa? Oh, pertama. Dia masih pakai koteka kecil dan kotekanya miring. Serius, nggak cek masa malu kamu pendek. Nah, jadi mereka itu, aduh anak kecil mau pakai koteka kecil sekali jadi. Sekarang kamu kuliah di mana? Di UKI, jurusan fisik. Oh, fisiknya. Saudara, ada hijau fakultas apa? Teknik. Siapa namamu lupa apa? Union. Melianus, Junius. Kamu jurusan apa? IPB. Oh, kamu IPB. Jitor mana kok nggak diajak? Oh, jadi ada berapa dari Papua? Nabi yang sekarang ada di IPB. Kamu Jitor sama lagi 2 aja. 2. Ada 2 di IPB dari TK kota. Ada berapa yang di UPH? Apa lupa? Berapa di UPH? Aduh lupa, sudah terlalu banyak itu. Jadi Tuhan membawa untuk melahirkan orang-orang hebat ini. Di dalam setiap ladang itu ada harta terpendam. Vino, kamu maju sini, Vino, cepat. Ini yang saya cari tadi. Ini yang Muslim. Coba kamu cerita sedikit, jujur aja, bagaimana waktu kamu ingin kuliah terus papa, saya nggak pernah membedakan agamanya. Dia sudah sering dengar saya khotbah. Kamu ngomong. Jadi selamat sore semuanya. Jadi pokoknya salah satu pengalaman buat saya. Karena jujur sebelumnya saya sama teman saya Steve dari Yudi, kita berlima adalah satu grup vokal yang 3 Nasrani yang 2 Muslim. Nah di situ kita berbangun dari kekeluargaan kita gitu. Jadi kita pernah nyanyi di mana Pak? Pelayanan Banggai, di Palu, di Makassar, di Lampung semuanya. Jadi di situ juga kita pernah nyanyi di acara agama Islam. Jadi kita berlima ini pengen banget, maksudnya memeriahkan buat teman-teman semua maupun pemuda-pemudi itu bahwa agama itu semuanya sama gitu. Mengajarkan kita berbuat baik kepada Tuhan, berbuat baik kepada siapapun gitu kan. Jadi kita berlima berpegangan tangan gitu. Kadang-kadang kita nyanyi di acara gereja, kadang-kadang kita nyanyi di acara muslim, terus kadang-kadang kalau kita sholat Jumat yang bertiga nungguin di mobil. Kadang-kadang juga kita ada acara di gereja, kita nunggu di ballroomnya. Jadi kita sangat berpegangan tangan untuk keluarga sekali. Dan setelah itu saya bertemu dengan Papa gitu. Waktu itu saya pengen sekali melihat anak-anaknya Papa ini sangat yang sudah S1, S2 gitu. Jadi saya sering curhat sama Papa, saya pengen jadi orang yang hebat gitu. Selain karir saya di bidang bernyanyi, saya pengen sekali saya menjadi orang yang punya prestasi. Terus kata Papa, kamu mau kuliah? Iya, Pak, saya pengen kuliah gitu. Saya pengen menjadi pengacara untuk membela orang yang tertindas. Papa di situ langsung bilang sama saya, ya udah kamu langsung kuliah, daftar di mana Papa kuliah. Jadi dari situ saya tersentuh sekali sama Papa ini yang sangat
sangat sayang karena papa saya lihat dimanapun dia berada, jalan dimanapun, melihat orang yang kesusahan ditolong sama dia. Jadi saya sangat bangga bisa ditolong sama papa. Tepuk tangan buat papa dengan sangat. Kita kuliah apa sana kamu? Di mana? Jurusan apa? Jadi jurusan hukum di Universitas Bung Karno. Sekarang udah semester 2. Terima kasih. Puji Tuhan. Temukan lagi waktu. Nah, itu salah. Saudara, surga itu akan nyata, bukan karena khotbah dan bukan karena agama, tapi karena perbuatan kita untuk manusia di dunia ini. Nah, ini yang perlu dalam kehidupan kita. 2 Samuel pasal 7 ayat 18. Semua kita harus punya visi untuk a home seperti ini. 2 Samuel pasal 7. Saudara, hidup kita harus punya visi, setuju? Dan inilah yang namanya visi, lihat. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Yahweh sambil berkata, siapakah aku ini ya Yahweh Tuhan? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Kalau saudara baca kisah sebelumnya di ayat ini, itulah peristiwa Daud dilantik jadi raja atas seluruh Israel. Begitu dia sadar siapa dia, ingat masa kecilnya. Untuk mempersingkat waktu, kalau saudara baca Mazmur 27 ayat 10, jelas sekali dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Ingat di sesi pertama tadi kita bicara, yang paling menderita kalau orang alami apa? Ditolak. Ingat sekarang dunia sedang bingung dengan Rohingya. Mau dibawa kemana ini orang? Di mana-mana nggak diakui. Orang ditolak itu paling sakit, saudara. Nah, Daud ini ditolak sejak masih kecil. Orang tuanya nggak suka dia, tapi mau dibunuh jelas dosa. Maka itu satu-satunya cara supaya cepat mati, ayahnya minta dia jadi gembala. Kalau saudara baca Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku yang baik, harus ingat itu. Nah, saudara, itu cerita tentang Daud. Sebagai gembala, dia sayang domba-dombanya, melindungi, menjagai, banyak bahaya. Nah, jadi seharusnya di zaman itu yang jadi gembala nggak boleh anak bungsu, harus anak sulung yang kuat. Tapi kenapa Isai mengizinkan anak bungsunya? Supaya dia mati, dimakan binatang buas atau dibunuh perampok. Ternyata nggak mati-mati ini anak. Akhirnya dia jadi raja. Nah, waktu dia sudah jadi raja nih, ayatnya coba baca ya. Maka dia tanya, siapa aku dan siapa keluargaku, sampai engkau Yahweh Tuhan membawa aku sedemikian ini jadi raja? Siapa aku? Kalau saudara sempat ketemu Jokowi, pasti akan ngomong yang sama. Betul nggak? Siapa aku, siapa keluargaku? 70 tahun Indonesia merdeka. Ini presiden pertama yang bukan dari kalangan politik, bukan dari kalangan pejabat tinggi, rakyat biasa, cuma tukang mebel. Betul ya, bisa bayangkan. Nah, ayat 19. Kembali ke Samuel 7 ayat 19. Ini yang penting, saudara. Ayat 19. 2 Samuel 7 tadi ayat 18 ya, sekarang ayat 19. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Hati-hati membacanya. Kalau kita terpeleset sedikit, maka kita anggap Daud yang masih kurang, jadi raja mau apa lagi? Bukan bagi Daud hal itu masih kurang, tapi bagi Bapa di surga yang masih kurang. Saya harap saudara mengerti firman ini. Artinya begini, Bapa di surga terhadap kita anak-anaknya, dia itu gak pernah puas walaupun kita sudah mencapai setinggi apapun juga. Kok gak berkata amin? Saya ulangi, bagi Bapa di surga, dia itu gak pernah puas walaupun kita sudah mencapai apa saja yang paling tinggi. Kenapa dia gak pernah puas? Maka itu Daud menyadari hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Bukan Daud yang masih kurang. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara bisa menciptakan sesuatu, ya, dengar. Kalau saudara bisa menciptakan sesuatu yang begitu wah, puas nggak sampai di situ saja? Tidak. Sebab saudara sadar, pasti masih ada kemampuanku yang lain yang belum diwujudkan. Katakan amin. Apalagi kalau Bapa di surga sebagai pencipta kita
menanamkan sesuatu yang berharga, harta terpendam tadi. Begitu kita pakai harta terpendam itu, buat kita sudah puas, tapi buat yang punya itu belum puas. Kembangkan lagi, kembangkan lagi. Ngerti saudara? Ini hebat sekali. Hal ini masih kurang di matamu, ya Yahweh Tuhan. Saya tidak tahu ya kemuliaannya bagi Tuhan. Tolong beritahu saya ingin kenalan. Menurut saudara ada pendeta siapa lagi kecuali saya yang hobinya nyekolahkan orang sampai doktor lagi. Sampai ada yang guyon. Mungkin kalau dunia pendidikan ada S4, Koden akan nyuruh orang ke S4. Oh iya kalau ada, saya bilang begitu. Saya nggak puas dengan apa yang ada. Saya cuma lulusan SMA, tapi jangan bilang-bilang ijazah saya sudah hilang. Jadi artinya saya nggak bisa lanjut sekolah. Karena ibu kami sangat miskin waktu itu, sehingga ngurus ijazah nggak usah disimpan, nggak bisa nyekolah. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Walaupun saya cuma lulusan SMA dan ijazahnya hilang, tapi saya bisa meluluskan ratusan sarjana. Itu anugerah Tuhan. Gara-gara ini masih kurang, masih kurang. Oh ya, ini istri saya baru datang. Tepuk tangan. Maafkan dia kalau nggak bisa banyak ngomong. Ya. Tepuk tangan lagi sekali untuk istri yang muda. Dengar ya anak-anak muda yang belum menikah, saya sarankan carilah istri yang bisa diajak miskin. Pasti saudara panjang dulu. Istri saya ini bisa diajak miskin. Saldo saya itu sering nol. Tanya anak-anak. Sering nol saldo saya. Tapi istri saya nggak pernah pusing. Dan itu luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Masih kurang. Jangan puas. Saya cuma cerita kemuliaan bagi Tuhan. Pendeta siapa lagi di Indonesia yang bisa mendirikan sekolah cukup banyak yang gratis, saudara? Ini kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Nanti tanggal akhir Juli kami di Nabire bentuk panitia. Saya nggak ikut-ikut istilah enggak, mereka anak-anak sendiri. Bentuk panitia untuk mensyukuri 20 tahun pelayanan pendidikan berpola asrama. Hari di mana ya? Nah, hari ini Nobas peneliti. Nah, sebuah yayasan sudah eksis selama 20 tahun. Itu tinggal gelinding saja. Dan itu anugerah. Yang di Jakarta nggak mau kalah. Nanti tanggal 24 Oktober, tolong beritahu ada selebaran sudah keluar belum? Ketuanya Okta, Ali, ada. Nah, anak-anak di Jakarta Saudara Zadir akan buat acara syukuran 20 tahun pelayanan kita di Papua. Diadakan di Central Park. Ruangan apa namanya? Ada Hermanco. GBK. Tribeka. Tahu ya di depan itu dari jam berapa? Nggak ada selebarannya. 9 pagi sampai 9 malam. Acaranya panjang. Ada nanti akan diterangkan. Nah, dan hebatnya lagi Central Park memberikan gratis tempat itu untuk dipakai. Ini luar biasa. Terima kasih perjuangan Pak Sofrenandi. Kalau sewa berapa sebetulnya? 90 juta. Belum pajak. Itu dari pagi sampai malam. Dan ini gratis. Saya ingin tahu apa motivasi manajemen Central Park memberikan gratis. Pasti lobby kalian luar biasa. Ini 20 tahun sudah. Siapa lobbynya? Pak Sofrenando. Kanan sih. Luar biasa. Maka itu anak-anak muda dengarkan ini. Saudara lulus ini, bisa ini, mencapai itu. Tuhan belum puas. Katakan amin. Masih ingin lagi. Saya baca lagi. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Sebab itu, ini yang penting. Engkau telah berfirman juga tentang ini yang penting, tentang keluarga abang. Denny, papa baru lihat kamu ada di sini. Kapan kamu pulang dari Filipina? Akhir Mei. Kamu berdiri dong. Saya temukan dia waktu dia lulus SMA aja. Saya lulus SMA ya. Boleh papa cerita padanya? Kamu nggak marah di Medan tanpa masa depan, tanpa harapan. Sebab dia hanya punya mama, maaf, yang sangat sederhana. Nggak mungkin biayai dia. Papanya nggak tahu kemana. Begitu saya ketemu dan saya tahu latar belakangnya, saya langsung bawa dia ke Jakarta. Dan ini kamu ikut papa. Papa ingin kamu berhasil. Berapa bulan lalu dia diutus oleh perusahaannya ke Manila. Luar biasa. Itulah sebenarnya ladang yang gak tahu mau jadi apa.
tapi Tuhan jadikan dia sesuatu yang luar biasa. Saya ingin titipkan kalimat ini kepada ibu bapak saudara semua, khususnya juga kepada anak-anak. Milikilah sebuah kerinduan. Orang berkata, orang sebanyak-banyaknya orang berkata kepada saudara semua kalimat ini, dan bukan untuk kita sombong. Apa jadinya hidupku kalau aku nggak ketemu kamu? Ngerti kalimat itu? Apa jadinya hidupku kalau aku nggak ketemu kamu? Saya minta dalam hati saudara jawab jujur. Sudah berapa kali orang berkata kalimat itu kepada saudara dengan umur saudara yang seperti ini? Ngerti pertanyaannya? Kalau saudara mendekati liang kubur, maaf jangan tersinggung saya ngomong, kan umur 70 bukan kata Tuhan. Ya. Dan saudara merasa belum pernah ada orang yang datang kepadaku berkata, apa jadinya kalau aku gak ketemu kamu? Saya minta paksakan diri di tahun-tahun ini untuk saudara berarti buat orang lain. Berarti dengar yang masih umurnya awal-awal 20-an, awas kamu habiskan cuma pacaran dan ngesek saja dalam nama Yesus. Setuju saya ngomong ini? Kalau umurmu awal-awal 20-an, ketika engkau masih bersemangat, potensi diri kalian masih wah kekuatannya full, lalu kamu habiskan pacaran dan ngesek saja, apa bedanya dengan babi, anjing dan kucing kamu? Loh, betul saya ngomong ini? Kalau hidupmu hanya kawin dan beranak saja dalam nama Yesus. Sebab apa yang Tuhan pencipta kita tanamkan di hidup kita itu gak main-main. Kalau saya nyebut nama Steve Jobs, saudara mikir apa? Orang hebat tidak? Sangat hebat. Kalau nyebut Steve Jobs jangan nyebut touchscreen, salah. Jauh sebelum itu sudah menemukan banyak hal. Kalau saudara pernah dengar sebuah produksi film namanya Pixar, saudara pernah mendengar, lupa saya, banyak sekali. Saya kagum pada Steve Jobs. Dia sampai mati dia beragama apa? Hindu. Padahal namanya Steve. Dan ini sejarahnya. Dia lahir karena hasil perzinahan. Papa mamanya masih mahasiswa. Waktu kandungan sudah sampai usia 5 bulan, ayah ibunya, oma opanya Steve dari ibunya marah untuk gugurkan bayi itu, tapi ibunya tidak mau. Zaman itu belum ada USG. Karena bapaknya Arab. Orang Amerika gak suka. Orang Suriah bapaknya Steve Jobs. Akhirnya ada satu keluarga namanya Thomas Jobs mengadopsi kandungan ini sebelum lahir. Akhirnya begitu lahir langsung jadi anaknya, namanya Steve Jobs dari bapak. Tapi saya, keluarga ini gak umur panjang. Mereka cerai ketika Steve Jobs belum umur 10 tahun. Karena bukan anak kandung, gak diurus. Anak ini terbuang di jalanan. Waktu dia lapar, dia ingin cari tempat teduh, masuk ke gereja, diusir. Satu hari dia melihat sekelompok orang Hindu namanya Hare Krishna. Dia dekat-dekat. Pemimpinnya melihat, kok kasih anak-anak kecil ini. Ditampunglah sistem sampai ke dewasa. Dia hidup dari Hare Krishna sampai dia mati tetap Hindu. Saudara, siapa ngira anak yang terbuang ada terpendam di dalamnya? Maka itu waktu dia meninggal, saya masih ingat 5 Oktober 2012 ada satu wall kecil di sosial media, sekelompok orang yang berterima kasih pada ibunya Steve Jobs. Waktu saya baca itu saya menangis. Terima kasih ibu, engkau menjaga anak ini sehingga dunia jadi seperti ini. Yang lain berkata, apa jadinya dunia kalau ibu gugurkan anak itu? Aduh, waktu saya baca itu saya menangis. Sejak hari itu saya selalu menerima kandungan yang dibuang. Selalu. Nanti tanggal 10 Juli saya akan dapat satu bayi lagi. Diberi, saya terima. Saya nggak ngitung ini bayi yang keberapa ratus yang saya terima. Saya itu terbiasa sudah dengan bayi itu sejak saya masih kecil. Saya kalau bawa bayi saudara pulang ke Papua sendiri. Bayi yang keberapa tuh saya nggak hitung. Pokoknya tahun lalu tanggal 27 Maret. Ini umur 8 bulan. Begitu kena tangan saya sebelum saya berangkat ke airport untuk pulang ke Nabire, ini anak gak mau pisah dari saya. 9 jam perjalanan ke Manokwari dari Jakarta. Saya mau titipkan pramugari, saya kan pengen kencing. Ini anak tidak mau.
Jadi 9 jam 3 kali saya kencing, sempit-sempit saya bawa masuk ke toiletnya air. Luar biasa. Karena saya percaya di hidup setiap bayi itu ada harta terpendam. Dan itulah surga yang harus kita selamatkan mereka. Hari ini saya beritahu kepada semua saudara, seandainya saudara punya tetangga, punya kenalan, punya teman yang gak mau anak itu, jangan dibunuh. Langsung berikan saya akan terima dia. Saya akan buktikan kepada dunia mereka itu berharga. Dan ada harta terpendam di dalamnya yang jadi orang hebat nanti. Lanjutkan, ayat ini belum selesai. Hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Itulah sebabnya engkau telah berfirman kepada keluarga hambamu ini. Nah, inilah yang penting dalam hidup kita masing-masing. Apa firman Tuhan untuk hidup kita? Dalam hal apa? Ayo kita lihat. Mana? Dalam ini yang saya suka. Dalam apa? Ayo, dalam masa yang masih jauh. Dan enggak cuma masih jauh, telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Yahweh Tuhan, saya bersyukur saya diberi kemampuan oleh Papa di surga, punya kacamata khusus untuk melihat serentetan manusia. Sehingga suatu hari kalau Tuhan pun memanggil saya pulang untuk mati, saya akan tetap bisa melihat ada orang-orang hebat dari saudara semuanya. Amin. Begitu anak-anak, kalian dengar, saya punya konsep ini, pay it forward. Semua orang yang kami kuliahkan, tidak pernah satu kali pun saya minta untuk bayar balik, tidak. Saya selalu berkata kepada mereka, balasnya ke orang lain. Saudara cari, ada film di Amerika judulnya Pay It Forward. Dan akhirnya film India ada namanya Jai Ho. Itu tentang Pay It Forward juga. Dan ada film Thailand juga tentang itu. Dan itu dipakai oleh seorang anak namanya Trevor. Berkata begini teori Pay It Forward. Kalau kamu ditolong oleh orang, balas kepada 3 orang. Dan 3 orang ini suruh cari masing-masing 3 orang lagi. Saudara bayangkan jadi berapa dunia ini. Ini yang dibutuhkan oleh dunia. Lestari, kamu kesini semua. Ayo cepat. Dia ini guru dari SOT. Suatu hari saya dipanggil ke sekolah mereka untuk bicara tentang pendidikan. Waktu guru Lestari ini dengar saya cerita, dia itu menangis sebab dia punya kemenakan namanya Jojo. Maaf ya, boleh ngomong ya, ini terbuang dari keluarganya. Dan Jojo gak punya masa depan. Coba Les cerita sedikit aja bagaimana hidup cucu sebelum ketemu papi. Nah ini lucu lagi, saya bilang tadi ada cucu manggil saya papi, omanya manggil saya papi juga, itu misalnya di sana. Dasarnya juga tantenya manggil saya papi, ponanya manggil papi juga. Saya nggak tahu jadi apa. Iya. Yang kuat suaranya, jangan pelan-pelan. Guru kok kenceng harus suaranya. Nggak apa-apa yang ini. Cepat. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Jadi keponakan saya itu ceritanya memang sih dari kecil sama sebelum umur setahun namanya udah di kos gitu kan. Jadinya ya saya sama adik saya urunan gitu bareng dia. Sampai waktu itu ada satu hal, dia tuh nggak mau sekolah. Jadi waktu kecil TK ya dia nggak mau sekolah. Mamanya katanya mamanya suruh sekolah tapi dia nggak mau. Tapi sama saya mau, gitu kan. Sama saya mau, saya ajak dia ke sekolah TK. Lucu kan waktu TK itu. Jadi saya liatin dia tuh mau gitu kan. Nah waktu dia udah mulai sekolah udah mau gitu ya. Sampai di kelas 4 ternyata dia mengalami goncangan gitu, karena kan keluarganya di kos dan umur kelas 4 SD itu kan masa-masa mencari identitas ya. Dan kalau itu udah dihancurkan oleh dan petik yang melahirkannya, jadinya saya juga bingung gitu, karena saya juga nggak tahu gimana lagi. Akhirnya pindah sekolah juga ternyata dapat situasi yang nggak baik juga. Jadi teman-temannya pada tanda petik bullying kayak gitu kan, dan juga guru-gurunya nggak support. Itu yang membuat saya sedih, karena saya juga dari guru, dan saya sangat menentang guru-guru yang hanya mengajar saja dalam tanda petik ya, mengajar doang gitu, tapi tidak mengajar dari hati. Setelah itu waktu di SMP itu masa pencarian identitas dulu kayaknya makin parah gitu kan. Dia akhirnya jadi adiktif ke game gitu kan, karena dia
dia pusing gitu sama keluarganya dan juga dia pusing sama perutnya gitu kan. Cuma saya hanya berdoa aja. Waktu itu saya juga bingung gimana gitu. Dan kebetulan dari sekolah saya, School of Tomorrow, waktu itu papi khotbah ya papi ya. Saya jadi curhat gitu, ini gimana gitu. Dan akhirnya saya sampai tahu dia sekolah di Cikarang waktu itu, tapi ya sekali lagi mamanya itu ingin menghancurkan masa depan dia. Saya juga sampai nggak ngerti kenapa, tapi akhirnya sih tertuang sendiri gitu kan. Cuma karena saya sibuk aja mungkin, karena waktu juga terbatas, saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan saya udah angkat tangan. Gak tahu lagi gimana karena dia itu benar-benar mandek nggak mau sekolah gitu kan. Saya udah bawa dia jauh-jauh gitu kan. Dan memang sih dalam tanda petik gaji guru itu nggak seberapa. Jadi saya hanya berdoa, saya bilang Tuhan, saya udah angkat tangan, saya bilang saya minta Tuhan turun tangan. Dan waktu itu saya sambil nangis, kenapa? Karena Jojo itu udah dikeluarkan dari sekolah karena 3 bulan nggak mau sekolah. Jadi dia lebih senang main game. Saya tuh bingung, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, gimana ya keponakan saya kalau main game, ada nggak masa depannya gitu kan? Terus saya hanya bilang gini, saya sampai nangis gitu karena waktu itu dia dikeluarkan dari sekolah dan dia sih nggak tahu kalau saya nangis gitu kan. Bang dia lagi senang memang dengan dunianya game. Cuma saya khawatir, saya mesti gimana, saya nangis waktu itu dan Tuhan bilang sama saya, telepon papi. Papi ini ajaib loh, kadang-kadang orang bisa ketemu dia. Tapi waktu itu saya bisa ketemu dia. Saya waktu itu SMS dan saya bilang papi, waktu itu saya belum panggil dia papi, saya bilang Pak Daniel, mau nggak Pak Daniel sekolahin keponakan saya gitu kan. Karena kan saya suka sering curhat sama papi gitu kan. Terus dia bilang, oke, dan bawa aja. Dan waktu Jojo pertama kali ketemu sama Pak Daniel, dia juga kaget. Jadi, kok ada ya orang yang dalam petik itu peluk saya. Dan peluk, kan jadi nangis. Jadi terharu. Jadi, memang dia dari kecil belum pernah dipeluk ya, sama papanya belum pernah. Ngeliat muka papanya juga gak pernah. Sampai waktu itu kelas 3 SD, dia bilang sama saya gini, ini foto apa saya itu kayak apa sih? Saya juga bingung, saya bilang, Tuhan gimana nih? Saya juga gak punya fotonya maksudnya. Tapi Tuhan kasih saya hikmat. Saya bilang, Tuhan gimana cari fotonya gitu kan? Karena kan mamanya itu kan, saya sama mamanya dia gak pernah hubungan, maksudnya talking gitu ya, gak pernah ngomong. Karena kadang-kadang jalan pikiran kami berbeda. Dan kadang-kadang saya bilang sama Jojo, Jo maaf ya, bukannya benci sama mama bukan. Sifat kami itu bertolak belakang gitu. Jadi kalau saya pikirannya dalam tanda petik itu maju, dia itu bisa mundur. Mundurnya itu marah gitu kan. Dan saya juga kadang-kadang nggak habis pikir kenapa begitu. Tapi saya minta sih suatu hari Tuhan ubah dia aja sih. Itu sekilas info balik lagi ke sini. Jadi waktu itu saya sampai bilang, papi bilang saya bawa aja ya udah. Saya berdoa lagi sama Tuhan. Aduh Tuhan, keponakan saya ketagihan game gitu kan. Gimana caranya suruh bangun pagi-pagi gitu kan, ketemu papi gitu. Waktu itu papi kan khotbah di Serpong. Tuhan kasih hikmat lagi gitu kan. Saya bangunin dia, ayolah Jo, ayolah gitu kan. Susah juga bangunin dia, tapi akhirnya mau, puji Tuhan. Itu juga suatu pengorbanan ya. Sampai di sini dia udah marah, gimana sih? Kalau khotbahnya siang juga, Jojo masih bisa tidur lagi gitu kan. Waktu itu dia udah ngomel-ngomel gitu, tapi setelah dia ketemu papi, dia dipeluk sama papi, dia kok bingung, kok kayaknya dia kaget gitu. Dan tanda petik ada yang settle ya, diterima gitu. Dia merasa ini kok papi kok kayaknya beda gitu maksudnya. Terus akhirnya waktu papi suruh dia 2 kali ya ketemu papi lagi, dia kayaknya seneng aja gitu. Bangun juga nggak susah gitu kan. Ya, waktu itu masih dorong sekarang udah inisiatif kayak gitu. Makanya waktu dia mau sekolah ke Nabire juga, dalam tanda petik ya, mamanya itu sampai gimana gitu, cari cara supaya dia tuh cari cara supaya dia itu kalau bisa dalam tanda petik, karena waktu itu mamanya udah tutukin dia kalau bisa dia jangan jadi papa. Itu saya malu banget sama mamanya. Saya bilang, kamu ini gimana sih? Saya bilang, orang desa aja pengen anaknya itu orang insinyur, ini orang kota. Saya bilang gitu, ini anaknya gak jadi apa, saya sampai bingung gitu, sampai ke kepala gitu ya. Tapi kadang-kadang satu hal yang saya suka dari mamanya dia, kalau saya ngomong itu pasti masuk gitu. Kalau saya marah masuk, ngomongnya saya itu masuk loh. Kalau saya lagi biasa-biasa aja nggak masuk, tapi kali itu dia masuk. Tapi ya itu yang namanya kutuk ya. Makanya saya juga bingung. Aduh Tuhan, saya bilang apa ini dalam nama Yesus. Setiap kali mamanya dia pengen berusaha dengan cara
secara halus gitu, membuat dia tidak jadi apa-apa, saya yang berusaha gitu kan. Tuhan kasih hikmat sama saya supaya dia jadi orang yang berguna. Makanya waktu dia udah lulus SMA, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya bilang, terima kasih bahwa kekhawatiran saya nggak sama sekali. Makanya saya kadang-kadang suka SMS papi gitu, ini namanya begini. Terus kalian gini, orangnya gitu. Jadi kadang-kadang dalam tanda petik kok saya khawatir banget gitu, karena saya takut dalam tanda petik kutukan orang tua kan luar biasa ya, tapi kan dalam itu sudah dikatakan ya papi ya, kayak gitu. Jadinya saya ucap syukur bahwa karena pertolongan Tuhan dan juga pakai papi luar biasa, sehingga saya Jojo Diri dong, berdiri. Sudah daftar di Unika di Semarang. Iya salah. Iya benar papi salah. Dia kan Semarang ya. Belum. Iya. Orang Cikarang. Jadi kayak gitu. Jadi dia udah ngedaftar di Semarang. Jadi dia waktu itu dia juga pilih-pilih karena dia ini anaknya jenius ya. Saya bilang mungkin Jong, papi lagi bayarin kamu nih ya. Kamu tuh di sana pilih-pilih tuh jurusan apa gitu. Kan pilih game itu teknik komputer kan. Coba lah pilih yang kayak apa sih teknik apa tuh yang program-program main kayak gitulah. Karena saya tahu dia itu jenius. Waktu dia sekolah minggu umur 5 tahun, saya kebetulan dan dalam petik lagi punya uang. Saya khususin dia keyboard. Dia bisa menghafal 6 atau 7 lagu sekolah minggu. Waktu itu waktu Natal. Jadi dia mainin lagu sekolah minggu tanpa lihat not. Jadi dia mainin pakai keyboard. 7 lagu itu dia hafal semua. Makanya saya cerita sama papi jadi ini jenius, saya bilang itu kan. Waktu dia masih kecil di depan gereja, saya juga dorong dia untuk supaya dia itu tadinya nggak pede. Makanya saya khususin dia gitu ngomong data dikasih Tuhan dan dikit aja gitu kan. Main keyboard, ajaib puji Tuhan 7 lagu dia bisa hafal, ya. Dia bisa hafal, saya sampai amazing, saya bilang gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman atau kakak-kakak yang pengen ngajarin dia keyboard lagi, boleh deh. Oke deh. Ya, tepuk tangan boleh sekali. Orang kayak jenius, antinya cerewet. Ya, jadi Yani tolong Yani mana Yani? Oh, minta meterai. Papa harus tanda tangan untuk pendaftaran dia. Tadi kau cari meterai, karena dia baru tadi pagi di Semarang tadi pagi ya. Nah, terus bawa surat dari kampus, saya harus tanda tangan karena saya papanya. Tolong Yanti minta. Ya, oke. Bagian terakhir, saya ulangi lagi. Coba kembali ke ayat ini. Mulai hari ini semua kita harus punya visi dalam hidup. Katakan amin. Supaya Tuhan berfirman kepada kita dalam masa yang masih jauh. Ada serentetan manusia yang akan didatangkan Tuhan untuk saudara bimbing. Percaya nggak kalau serentetan pasti bukan anak kandung? Mau berapa serentetan? Betul nggak? Ini kata ini loh, serentetan. Maka itu kami nggak punya anak kandung, tapi kami diberi anak-anak yang luar biasa. Yang paling kandung mana? Nggak satu. Pasti tapi nggak ada di sini. Kemana dia anak yang paling kandung ini? Mana nggak ada? Oke. Ya, jadi kalau di antara anak-anak kami guyonan ada yang paling kandung, ada yang setengah kandung, ada nggak tahu lah mereka ini guyonan apa. Oke, jadi ini yang kita harus kerjakan dalam kehidupan kita. Siap berdampak buat orang lain? Siap berdampak buat orang lain? Cari sebidang tanah dimanapun kita pergi mulai hari ini. Dan jangan pernah ngitung berapa yang kita punya, enggak. Ketika Tuhan memberikan saya 1-2 orang, saya nggak ngitung berapa yang saya punya. Apanya dihitung, nggak ada apa-apanya, kok mau dihitung. Saya cuma melangkah, iya. Dan Tuhan berkati luar biasa. Dan itu sungguh anugerah Tuhan. Dan saya bersyukur punya istri yang luar biasa, bisa mendukung, bisa semuanya. Ada di antara anak-anak yang mau ngomong sesuatu? Cepat sebelum terakhir. Yang buka puasa mawet terlambat nggak apa-apa dikit. Ayo, dari antara anak-anak siapa yang mau ngomong sesuatu? Cepat, saya nggak tunjuk. Ayo jangan lama-lama. Untuk meyakinkan, untuk meneguhkan ini. Ada nggak bisa ditayangkan untuk acara? Oh ya, Fani, oh ya. Fani kamu sini tuh. Oh ke depan, kamu sini, Fani. Saudara, siapa yang nyangka anak semodel ini pernah jadi anak jalanan 9 tahun? Percaya nggak dia anak jalanan? Percaya nggak? Ini anak jalanan. Saya nggak pernah kenal dia, tapi Tuhan bicara waktu saya pertama kali ketemu dia. Coba ngomong-ngomong sesuatu.
Sedikit Pak. Iya, sedikit aja. Shalom saudara. Yang dekat sesuai body dong, body besar suara kecil gimana? Nama saya Manina. Saya ketemu Papa tahun 2007. Saya dulu pernah jadi anak jalanan di tahun 92 kurang lebih. Jadi dari tahun 92 ke 2007 itu kurang lebih ada, semestinya sih ada belasan tahun, tapi waktu itu nggak jadi anak jalanan, udah kurang lebih ada 10 tahun lah. Jadi waktu ketemu Papa, kehidupan saya memang bergelimang dengan dunia malam lah. Jadi di situ saya kalau misalkan pakai narkoba itu banyak sekali yang setiap hari itu bisa pakai 11-15 butir sehari itu. Jadi untung Tuhan masih baik juga sama saya. Saya waktu itu pernah divonis keracunan otak sampai lupa diri, lupa semuanya. Jadi pas ketemu Papa, hidup saya benar-benar berubah. Jadi benar-benar berubah total. Saya terima kasih juga sama Papa Daniel karena Papa sudah memilih saya jadi anaknya. Sekarang hidup saya dimenangkan oleh Tuhan. Sekarang saya sangat diberkati juga sama Tuhan. Terima kasih dari teman Papa. Luar biasa. Oke, thank you. Maaf, Fani, maaf Papa ngomong. Kenapa sampai begitu? Karena perceraian orang tuanya. Maka itu sudah menikah, jangan pernah mikir cerai. Katakan amin. Yang menderita pasti anak-anak. Orang-orang hebat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami dan latar belakang yang hancur-hancur seperti itu. Maka itu mulai hari ini ambil keputusan untuk kemanapun kita pergi, nyatakan surga di dunia. Bagaimana nyatakan surga? Cari ladang-ladang itu. Amin. Wi, kamu ngomong sesuatu? Enggak, ya udah. Ini yang saya ceritakan dari Depok dulu. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya.